dikasihi Tuhan. Kita masih dalam suasana tahun baru, itu masih suasana sukacita. Demikian juga di minggu ini kita memperingati Minggu Baptisan Yesus. Minggu Baptisan Yesus kita rayakan juga dengan kita bersyukur atas berkat Tuhan bagi pertanian yang Bapak Ibu kelola. Sinaoso gak duwe sawah, tapi ya tetap bersyukur karena kita hidup dari pertanian juga. Tuhan sudah menyertai, memberkati di dalam bercocok tanam di tahun yang lalu. Kita percaya di tahun yang baru ini, di tahun 2023, Tuhan pun juga akan menyertai. Namun kadang-kadang ada perubahan-perubahan, baik itu perubahan cuaca dari wong Jawa menika sekarang sudah salah konsep. Wayahe panas ya udan, wayahe kudune udan ya panas. Nah, perubahan-perubahan itu menjadikan seseorang harusnya juga beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Namun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berubah itu memang susah. Sekalipun orang itu sebenarnya ya rindu untuk melakukan perubahan. Namun ketika ada perubahan terjadi, kadang-kadang ya angel. Terus bertahun-tahun, puluhan tahun seperti ini tiba-tiba dirubah, itu ya agak susah. Ada orang yang ingin berubah tapi tidak tahu apa yang harus dirubah. Ada orang yang ingin fokus menuntut orang lain berubah, ingin dhewe adil. Berubah nih, oleh gini, bapaknya aja. Berubah anaknya kontraksi dan gereja, bapaknya urung nama. Nah itu ya tidak bisa. Terus ada lagi yang orang yang mau berubah begitu, terus nang gereja punya tekad, wah saya di tahun 2023 pas tutup tahun itu saya mau berubah. Ini ditunda-tunda, itu juga ada. Karena bukan hal yang penting lah, nanti dulu. Namun ada juga orang yang pengen merubah sesuatu hal, tapi tidak punya kekuasaan untuk melakukan perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita orang-orang percaya itu juga harus berubah. Berubah karena Allah telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Kita berubah karena kita mau menyatakan iman kita. Dan iman itu diwujudkan dalam perbuatan. Dan orang yang sudah beriman kepada Tuhan, mengakui Tuhan sepenuh hati dalam kehidupannya, maka dia harus senantiasa hidup seturut dengan kehendaknya. Makanya perlu perubahan setiap hari. Nah, dalam bacaan kita hari ini di Injil Matius 3 ayat 13-17 mencatat peristiwa tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Awalnya Bapak Ibu, dari bacaan kita tadi kita bisa melihat Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis Yesus karena dia tahu bahwa Yesus tidak berdosa dan tidak perlu melakukan pertobatan. Namun Yesus menegaskan bahwa ia harus dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Nah, dikatakan seperti ini, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Yohanes. Maka Yohanes pun berubah dari sebelumnya dia tidak mau membaptiskan karena dia tahu bahwa hidup manusia, orang yang percaya kepada Allah adalah menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai murid-murid Kristus kita pun juga dipanggil oleh Allah untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, yaitu mengenakan pertobatan hidup. Bertobat itu bukan hanya menanggalkan dosa Bapak Ibu, tapi bertekad untuk berbuat benar apa yang Tuhan kehendaki.
Bertobat itu bukan sebuah pengakuan, hanya sekedar ucapan mulut saja, tetapi dibuktikan dalam perubahan hidup sehari-hari. Hanya ketika ada pelayanan pertobatan begitu di GKJ WIS harus disaksikan minimal oleh majelis jemaat atau boleh di depan warga jemaat. Karena apa? Karena kalau ketika hanya mengatakan ya saya berjanji, saya mengakui bahwa saya menyesali dosa, ditanyakan ya saya mengakui, apakah kau berjanji akan setia kepada Tuhan dan tidak mengulang ya saya berjanji. Nah, sekedar itu saja gampang. Namun yang dituntut oleh Tuhan adalah bukti apa yang diucapkan oleh mulut dibuktikan melalui perbuatan hidup yang nyata. Dengan hidup bertobat di hadapan Tuhan setiap hari, maka kita menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan. Pertobatan itu senantiasa harus kita lakukan dalam hidup karena manusia seringkali jatuh dalam dosa. Dari itu senantiasa harus berubah, mengejar. Makanya seperti yang dikatakan Rasul Paulus, hendaklah kamu sempurna sebab Allah kita itu sempurna. Kita mengejar kesempurnaan Kristus. Sampai kapan? Ya sampai kita berjumpa dengan Kristus. Karena sejatinya manusia tidak ada yang sempurna. Yang kedua, menggenapi kehendak Allah itu apa? Yaitu menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini adalah garam dan terang dunia. Bukan ayo jadilah garam dan terang dunia. Bukan. Di dalam Injil Matius, Injil Lukas begitu dijelaskan bahwa kamu adalah garam dunia. Terus tidak perlu menjadi lagi, karena sejatinya kita ini adalah garam dan terang dunia. Maka sejatinya kita ini dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama di dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kita agar kita jadi berkat bagi sesama, yaitu hidup menggenapi kehendak Allah. Berarti kita datang mempersembahkan hidup kita kepada Allah untuk dipakai sebagai saluran berkat bagi yang lain. Bapak Ibu, hari ini kita juga bersama-sama menjadi saluran berkat dengan membawa apa yang kita punya. Sinauso ya orang sing tuku nang pasar gitu. Sak duwe kula kedemane Pak, enggak tahu nandur. Tetapi kan ada usaha untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita datang ke sini semata-mata tujuannya bukan aku oleh apa ya. Bukan, tetapi karena kita bersyukur atas berkat Tuhan, panen yang sudah kita terima. Makanya ibu-ibu bulan ini lah belanja nang Pak Tris, ibu-ibu sing daerah Kertorejo ya. Kula anu Pak, kula pesen ibu-ibu, akhirnya pesen ini kacang dan lain sebagainya. Berarti sudah ada usaha di dalam diri mau menjadi berkat bagi yang lain begitu. Mau menjadi berkat dengan membawa. Bungkul mulai untuk apa? Kalian berundel. Wah, aku mau untuk ini ya. Tidak ada pikiran seperti itu. Karena ini syukur awal tahun, bagaimana Tuhan memberkati, makanya kita mau menjadi berkat. Itu salah satu contoh yang sederhana menjadi berkat. Namun kita sejatinya ketika bertobat berubah seperti Yohanes yang awalnya tidak mau membaptiskan Yesus, tetapi ini kehendak Allah, maka dia mau melakukan. Demikian juga dengan kita. Pertanyaan yang perlu direnungkan bagi kita adalah, maukah kita bertobat senantiasa dan mau menjadi berkat bagi sesama demi menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita? Itu pertanyaan penting di tahun 2023 ini. Senantiasa menggenapi kehendak Allah sehingga kehidupan kita boleh memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil.
Yesus. Ku cari ketenangan, hanya ku tenang di dalam Yesus. Yesus dapat menghiburku, rasaku dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam gelembung kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Karena hanya Yesus yang mampu menolong. Aku cari damai, hanya aku damai dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya aku tenang di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam gelembung kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus